Baarawi rungkat, oh ya oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tani Minimalis. Channelnya orang kampung yang tidak sekolah, tak bernasab mulia, tapi bangga sebagai orang Islam yang tidak membeda-bedakan kasta. Bagi saya tak ada orang pintar, yang ada adalah orang yang tahu terlebih dahulu. Kepintaran otak tak akan berguna manakala hatinya bodoh. Alimnya kepala itu mudah, tapi alimnya hati tak semua orang mampu. Demikian perkenalan saya, Tani Minimalis. Baik, semua saudara-saudara yang hadir di persidangan siang hari ini. Hari ini kita akan melakukan persidangan nasab Bani Alawi dengan menghadirkan saksi yang sudah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya buka sidang pada siang hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka. Baik, saudara saksi. Saudara saksi pelapor telah memberi bukti dan saksi-saksi bahwa kakek kalian Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Apakah kalian punya bukti bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Coba. Punya Pak Hakim. Banyak kalau buktinya. Mana? Coba. Silakan. Ulama besar Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih madhab Syafi'i, yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, telah menulis dalam kitabnya As-Sabat bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ya, kalau tidak percaya, ini kitabnya Pak Hakim. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama abad keberapa itu? Ulama abad ke-10 Pak Hakim. Ahmad bin Isa kan abad keempat. Hidup di abad keempat. Sedangkan Ibnu Hajar abad ke-10. Bagaimana Ibnu Hajar dapat mengetahui kejadian abad keempat? Dari mana beliau dapat informasi itu? Apakah Pak Hakim tidak percaya ulama sekaliber Ibnu Hajar? Apakah Pak Hakim menuduh Ibnu Hajar berdusta?
Loh. Ini tolong saudara hati-hati ya ngomong ya. Kita mencari kebenaran, perlu bukti dan saksi, bukan masalah percaya dan tidak percaya. Bisa saja Ibnu Hajar mendapat informasi yang salah, lalu dengan husnudzon menerima berita itu. Ada nggak referensi yang lebih tua selain kitab Ibnu Hajar itu? Tolong, kalau memang ada. Ya adalah Pak Hakim. Dari kitab Al-Burqah Al-Musiqah karya Habib Abu Asyakron. Nah, itu ulama abad keberapa itu? Abad ke-9 Pak Hakim. Loh, itu kan masih jauh, Pak. Dari mana beliau mendapatkan informasi itu? Padahal jaraknya sudah 550 tahun. Ya dari kitab As-Suluk abad ke-8 Hijri. Itu Pak Hakim. Bagaimana isi kitab As-Suluk itu? Coba. Dalam kitab As-Suluk disebutkan silsilah Abul Jadid Pak Hakim. Dalam silsilah itu ada nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, Abdullah itu diyakini oleh Habib Ali Asyakron sebagai leluhur kami yang bernama Ubaidillah, gitu Pak Hakim. Lalu Jadid jadi saudara Alwi, anaknya Ubaidillah. Nah, iya betul itu Pak Hakim. Jadi ada silsilah orang bernama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu diyakini Abdullah ini adalah orang yang sama dengan leluhur Anda yang bernama Ubaidillah. Lalu Jadid menjadi saudara dari Alwi bin Ubaidillah, begitu? Ya, betul itu Pak Hakim. Lalu apakah ada kitab yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa Jadid punya saudara bernama Alwi? Apakah ada? Nah, ya itu yakni itu masalahnya Pak Hakim, belum ada Pak Hakim. Nah, lalu bagaimana Anda yakin bahwa Abdullah itu Ubaidillah dan Jadid itu saudara Alwi jika tidak ada sumber sama sekali? Ya, saya yakin Habib Ali Asyakron itu tidak berbohong Pak Hakim. Saudara lagi-lagi mengangkat hal berbau bohong dan tidak. Kita, sekali lagi saya ucapkan, kita tidak sedang mencari siapa yang berbohong di sini. Kita sedang mencari kebenaran. Benarkah Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Dari kitab As-Suluk yang Anda sebutkan tadi, yang katanya ada nama Jadid bin Abdullah bin Isa bin Ahmad bin Isa. Dalam kitab As-Suluk yang saya punya tidak ada nama Abdullah. Yang ada adalah Jadid langsung bin Ahmad bin Isa. Jadi Habib Ali Asyakron tidak sah berpatokan kepada kitab As-Suluk ini, karena isi kitab ini berbeda. Apakah Anda punya kitab yang lebih tua dari Al-Burqah yang menyebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Coba, kalau memang ada. Gini Pak Hakim, yakni jika tidak disebut itu tidak disebut, ya bukan berarti tidak ada Pak Hakim. Maksud Anda? Sesuatu yang tidak disebutkan bukan berarti itu ada, bukan tidak ada. Ubaidillah walau tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa, bisa jadi hanya karena tidak ditulis. Sebenarnya ia anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi hanya karena tidak ditulis, sebenarnya anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi kitab yang menyebut itu belum ditemukan Pak Hakim. Tidak ditulis bagaimana? Kitabnya tidak ditemukan gimana? Wong anak-anak lainnya ditulis. Kitab-kitab nasab banyak ditemukan, menyebutkan Ahmad bin Isa plus anak-anaknya. Dari Ahmad 5 sampai abad 9. Ahmad bin Isa disebut di dalam kitab-kitab nasab. Anak-anaknya disebut, cuma di dalam kitab itu tidak
disebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Kalau seluruh kitab abad 5 sampai 9 semuanya hilang, kalau anak-anak lain nggak disebut, wajar Ubaidillah tidak disebut. Baru kemungkinan klaim Asy-Syakran itu betul. Tetapi kan kitab-kitabnya ada, kitab nasab banyak.